Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala ihsan. Lama taslim akan kaji tauhid. Tauhid kali ini pembahasan kita adalah fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan apa yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang apa itu tauhid, dan itu merupakan perintah terbesar di dalam agama Islam, yaitu perintah untuk mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Nah, pada pertemuan yang lalu juga telah disampaikan sebagian dari dan sekarang kita akan sambung. Di sini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82. Surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Alladzina amanu isu imanhum bidzulmin ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang beriman dan adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan jaminan keamanan serta mereka mendapatkan petunjuk. Ketika ayat ini para ya Rasulullah, ayyuna la yadlimu nafsah. Wahai Rasulullah, siapakah pernah zalimi dirinya? Kita pahami bahwa kezaliman di dalam ayat ini adalah kezaliman apapun, dan manusia itu enggak lepas dari kezaliman. Karena Allah Subhanahu wa taala sifati manusia itu dengan zaluman jahula, makhluk yang sering berbuat kezaliman, lagi sering berbuat bodoh. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Laisa kama taqulun." Ya. Ayat ini bukan seperti yang kalian sangka. Lam yalbisu imanahum bidzulm bisyirkin. Makna mereka yang tidak pernah mencampur iman mereka dengan kezaliman, artinya dengan kesyirikan. Yaitu tidak mencampur keimanan dengan kesyirikan. Awalam tasma'u ila qauli Luqman libni. Tidakkah kalian mendengar ucapan Al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik dengan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 3300 dan diriwayatkan oleh Muslim nomor 124. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Dari sini difahami bahwa orang-orang yang beriman dan tidak campur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mendapatkan jaminan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Itu ada keutamaan bagi mereka yang bertauhid. Hadis tadi juga sebagai penjelas dari ayat Al-Quran tersebut. Ini menunjukkan bahwa ya di antara bentuk penafsiran adalah penafsiran Al-Quran dengan hadis. Jadi kalau seorang membaca ayat tersebut begitu saja tanpa ada penjelasan dari Nabi SAW, maka akan bisa keliru di dalam memahami ayat tersebut. Dan ini juga menunjukkan keutamaan para Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka tidak memahami tentang makna ayat, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, hingga segera mereka mendapatkan bimbingan dan penjelasan. Oke. Berikutnya yang bisa dipetik dari ayat ini adalah fadlut tauhid wa samaratuhu fid dunya wal akhirah. Keutamaan tauhid dan dampak positifnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di akhirat mendapatkan jaminan keamanan. Keamanan dari siksa kubur, keamanan dari dahsyatnya kejadian di kiamat, dan keamanan dari ancaman-ancaman neraka. Menunjukkan keutamaan besar bagi mereka yang bertauhid. Ayat ini juga menunjukkan bahwa asyirik dzulmun mubtidun lil imani billah. Bahwa kesyirikan itu adalah kezaliman yang bisa menghilangkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesyirikan itu bisa menghilangkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan itu adalah besar atau paling tidak mengurangi dan apabila kesyirikan itu adalah syirik kecil. Ayat ini juga menunjukkan bahwa asyirik la yughfar, bahwa kesyirikan itu adalah dosa yang tidak terampuni. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada hamba-hambanya untuk menjauh dari kesyirikan? Karena yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mengatakan begitu. Kalau pelakunya tidak taubat sebelum meninggal dunia. Tapi bagi mereka yang punya masa lalu banyak melakukan kesyirikan, namun dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menunjukkan anna syirka yusabbibul khauf fid dunya wal akhirah. Kesyirikan itu bisa menyebabkan dunia akhirat. Di dunia akan pernah tenang dan tentram ketika ketergantungan hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia duakan Allah, gantung juga Allah, dia menggantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai dari setan, was-was, selalu merasa ada ancaman-ancaman terhadap diri. Nah, ini berbeda dengan mereka yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah SWT. Dunia akan dia hadapi dan dia berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dirinya, hatinya dan jiwanya menjadi tenang karena dia bergantung pada yang maha besar. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian setelah penulis membawakan ayat ini, berikutnya beliau bawakan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari
nomor 3434, Muslim nomor 28 dari sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahid la ilaha illallah wahdahu la syarika Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannah adkhalahu Allahul jannah minal amal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersaksi Tuhan yang benar untuk disembah, tidak ada sekutu, ini tauhid, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, bersaksi demikian. Wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, dan dia juga bersaksi bahwa Isa atau Yesus itu adalah hamba Allah dan utusannya. Ya, hamba Allah Subhanahu wa taala dan utusannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Isa alaihissalam adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan kepada Maryam. Ya, kalimat yang dimaksud di sini kun. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, tinggal mengatakan kun, yang bermakna jadilah. Hanya kalimat itu, fayakun, maka jadilah. Ya. Dan sesungguhnya penciptaan Isa itu sama seperti pencipta Adam alaihi salam. Ya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membuat hambanya demikian. Isa tercipta tanpa ayah. Hanya dengan kalimat kun maka jadi. Ini juga menunjukkan besaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Isa itu merupakan ruh dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala lainnya. Nah, siapa yang punya keyakinan ini? Keyakinan tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, bahwa Isa alaihissalam adalah hamba dan utusannya, dan dia adalah kalimat Allah yang diucapkan kepada Maryam, dan dia dari ruh yang Subhanahu wa taala ciptakan. Wal jannata haqqun, dia juga berkeyakinan bahwa surga itu benar adanya. Wan nar haqqun, dan neraka itu benar adanya. Siapa yang berkeyakinan ini semua adalah maka Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam surga apapun amalannya. Ya. Apapun amalannya pasti masuk surga. Ini dipastikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki keyakinan seperti ini pasti masuk surga. Maka faedah yang bisa didapat dari hadis ini adalah fadlut tauhid. Wa anna Allah yukaffiru bihi dzunub. Menunjukkan keutamaan tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa dengan ketauhidan seorang. Yang kedua, sa'atu fadlillahi wa ihsanih subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan keluasan keutamaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, wujub tajannubil ifrat tafrid fi haqqil anbiya was salihin, wajibnya untuk menghindar sikap kultus sekaligus sikap meremehkan nabi dan orang-orang saleh. Kultus nggak boleh, meremehkan juga nggak boleh. Jadi tengah-tengah, ya, dihormati sesuai dengan kehormatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka. Tidak dikultuskan sebagaimana yang dilakukan oleh An-Nasara terhadap Isa bin Maryam. Mereka menganggapnya son of God. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tuturuni kam aratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian kultuskan aku sebagaimana Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam. Innama ana abdun. Aku hanyalah hamba manusia biasa. Faqulu Allah wa rasuluh. Maka katakan, aku adalah hamba Allah dan aku adalah utusan. Sama seperti Isa bin Maryam. Jangan dikultuskan. Jangan pula
diremehkan, seperti orang-orang Yahudi yang meremehkan Isa, meremehkan Yesus dengan menuduh hanya meremehkan tapi merendahkan, bahkan menista dengan tuduhan bahwa Yesus atau Isa itu sebagai anak zina karena dia lahir tanpa ayah. Ya, karena dia lahir tanpa ayah, maka hal seperti ini harus dijauhi oleh seorang muslim. Baik. Ifrat wa tafrid, sikap kultus dan sikap merendahkan. Ini harus dihindari oleh setiap muslim terhadap haknya para nabi dan orang-orang saleh. Kemudian berikutnya, anna aqidat at-tauhid tukhalif jami'al milalil kufriyah. Bahwa keyakinan tauhid itu menyelisih keyakinan ajaran kufur seperti Yahudi, Nasrani, keberhalaan, ya, dan ateisme. Tauhid itu berbeda dengan keyakinan mereka semua, jelas berbeda. Kemudian di dalam hadis ini juga faedah anna usatal muwahhidina la yukhalladuna finnar. Bahwa pelaku maksiat yang bertauhid, maksudnya bagaimana pelaku maksiat yang bertauhid? Ya, ada orang bertauhid, ya, tapi dia melakukan kemaksiatan dan belum sempat dia bertobat. Belum sempat dia bertobat sebelum meninggal dunia. Maka kalaupun masuk neraka, dia tidak kekal di dalam. Itu pun kembali kepada kehendak Allah, sebagaimana firman-Nya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki. Bagi siapa saja yang dikehendaki. Ini menunjukkan bahwa dosa selain syirik itu kembalinya kepada kehendak Allah. Bisa Allah Subhanahu wa taala ampuni, ya, dan dimasukkan dalam surga. Bisa saja Allah masukkan dia ke dalam neraka untuk sementara, kemudian pada akhirnya dia dientas dan dimasukkan ke dalam surga. Oleh sebab itu ada penduduk surga yang disebut dengan al-jahannamiyun, yaitu mantan penduduk jahanam. Mereka adalah penduduk surga terakhir, ya, setelah dientas dari neraka, kemudian diangkat dalam keadaan gosong, lalu dimasukkan ke dalam air kehidupan, tumbuh seperti tumbuhnya tanaman, lalu dia dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi ini menunjukkan keutamaan tauhid, bahwa dia menjadi sebab seorang masuk surga apapun amalannya, apapun perbuatannya. Berbeda dengan orang yang berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dikekalkan di neraka seperti ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian dibawakan hadis dari Itban radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Hadis riwayat Bukhari nomor 425, Muslim nomor 33. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala haramkan neraka untuk menyentuh orang yang berkata la ilaha illallah dengan berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia ucapkan kalimat itu betul-betul tulus. Ya, dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar selain Allah, itu dengan penuh ketulusan. Dia faham maknanya dan dia ucapkan dengan tulus dan dia laksanakan konsekuensinya. Baik. Nah, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud berharap dengan wajah Allah? Jamaah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala itu nggak bisa dilihat di fase dunia. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj menghadap langsung Allah Subhanahu wa taala pun tidak melihat Allah. Sudah berhadapan langsung dengan Allah.
Ketika ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari setelah kejadian itu, hal ra'aita rabbak ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu? Rasulullah mengatakan, nurun anna ara. Hanya cahaya, aku nggak bisa melihatnya. Sebab itu dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, hijabuhun nur. Hijab Allah adalah cahaya. Lau kasyafa la ahraqat subuhat wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Apabila Allah Subhanahu wa taala singkap hijabnya, maka sinar wajah Allah Subhanahu wa taala akan membakar seluruh yang dipandang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian Musa alaihi salam ketika memohon kepada Allah agar Allah menampakkan diri. Pun Allah katakan dalam Al-Qur'an, lan tarani, sekali-kali engkau nggak bisa melihat. Tapi nanti di surga. Melihat Allah adalah nikmat terbesar bagi penduduknya. Nabi SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum ayanan. Sungguhnya kalian bakal melihat Tuhan kalian secara langsung. Dalam hadis yang lain, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudhamuna fi ru'yati. Sungguhnya kalian bakal melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama tanpa desak-desakan. Jadi yang bukan cara melihatnya. Bahwa penduduk surga akan melihat Allah tanpa desak-desakan, bukan Allah seperti bulan. Ya, tanpa desak-desakan. Dan ini merupakan nikmat terbesar bagi penduduk surga. Ya. Baik, setelah mereka menikmati kenikmatan di surga, mereka langsung melihat Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan sebelumnya pun terasa ya berbeda. Baik. Dan itu adalah nikmat terbesar. Jadi ketika fase dunia itu menjadi misteri. Kita nggak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti di akhirat kelak bagi orang yang beriman, baik, maka mereka akan mendapatkan langsung. Nabi mengatakan haramkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tujuan berharap wajah Allah. Dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini juga menunjukkan bahwa berharap sesuatu dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menafikan keikhlasan. Sebagian orang mengatakan ikhlasnya nggak berapa-apa. Itu keliru. Ya kalau berharap dari manusia itu tidak. Kalau berharap dari manusia jelas itu akan merusak keikhlasan. Akan tapi berharap dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak merusak keikhlasan, justru itulah ikhlas. Kenapa? Karena janji Allah nggak kelihatan. Hanya bisa dijangkau dengan bahasa keimanan. Ya. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala nggak kelihatan. Berbeda dengan apa yang ada di sisi manusia. Kalau seorang melaksanakan ibadah, dia harapkan sesuatu instan dari manusia, apakah itu materi ataukah itu pujian dan sebagainya, ini merusak keikhlasannya. Akan tapi jika seorang berharap dengan terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak merusak keikhlasan, bahkan itu ibadah yang benar. Sebagaimana juga dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, dia tahu ini perintah Allah, dia kerjakan karena Allah, wa ihtisaban, dan dia pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain dengan redaksi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu. Dalam riwayat yang lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat di malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Jadi di situ ada harapan ya terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak menafikan keikhlasan. Itu tidak menafikan keikhlasan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, nah, faedah yang bisa dipetik dari hadis ini jelas itu adalah fadlut tauhid, keutamaan tauhid.
wa annahu yanqudhu minan nari wa yakfirul khataya, dan bahwa ketauhidan itu bisa menyelamatkan seorang dari api neraka dan bisa menggugurkan dosa-dosa. Kemudian faedah berikutnya, annahu la yakfi fil imanin nutq min ghairi i'tiqadil qalb kahalil munafikin. Jadi nggak cukup keimanan itu hanya di lisan saja, tanpa keyakinan di dalam hati seperti kondisi orang-orang munafik. Kalau orang-orang munafik dia bisa aja bicara ya keislaman, keimanan dan sebagainya, hatinya nggak cocok mereka. Begitulah keadaan orang-orang munafik, nggak suka dengan keislaman dan nggak suka dengan keimanan. Karena mereka sesungguhnya ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu wa ma yaqda'una illa anfusahum. Mereka ingin menipu Allah dan menipu kemunafikan mereka. Dan padahal mereka itu menipu dirinya sendiri. Alhamdulillah min dzalik. Seakan-akan dengan tipuan-tipuan tersebut mereka mendapatkan kebaikan, ternyata tidak. Justru itulah yang akan membuat mereka berada di neraka, bahkan fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sungguhnya orang-orang munafik itu di neraka yang paling bawah, berarti lebih jelek daripada kafir tulen. Ya, dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati penolong pun buat mereka. Ini bahaya kemunafikan. Jadi mengucapkan la ilaha illallah itu harus ada kesesuaian dengan antara yang diucapkan dengan yang diyakini di dalam hati. Kalau tidak, maka itu adalah kemunafikan. Kemudian faedah berikutnya, annahu la yakfi fil iman i'tiqad min ghairi nutq kahalil jahidin. Gak cukup keimanan itu hanya keyakinan saja tanpa diucapkan. Ya. Yang penting ingat, yang penting eling misalnya, kata sebagian orang, yang penting percaya kata. Tapi nggak pernah diucapkan. Maka ini bukan keimanan. Ini bukan keimanan. Sebagaimana yang terjadi pada paman Nabi yaitu Abu Thalib. Bagaimana kebersamaan yang panjang sejak umur Nabi 6 tahun sampai Abu Thalib meninggal dunia. Ya. 6 tahun sampai umur 50-an. Sampai umur 50-an. Bersamaan yang panjang 44 tahun. Dan bagaimana ketika diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya bahkan pasang badan membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Ibnu Katsir bahkan mengatakan atau meriwayatkan tentang ucapan Abu Thalib, ya walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan laulal malamatu aw hadaru masabbatin la ra'aitani samham bidaka mubina. Sungguh aku tahu betul ajaran Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran manusia terbaik. Bukan karena takut celaan dan cercaan, niscaya engkau mendapatiku menerima ini sebaik-baiknya. Maksudnya apa? Ya, kalau Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah itu artinya dia berbeda dengan ajaran bapaknya. Ajaran bapaknya yaitu Abdul Muttalib yang merupakan kakek Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ajaran Nabi dengan ajaran kakeknya itu berbeda. Baik. Oleh sebab itu ketika Abu Thalib mau meninggal dunia, sakaratul maut, didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di situ sudah ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah dan ada Al-Musayyib. Ini tokoh-tokoh Quraisy. Ya. Hanya saja Al-Musayyib akhirnya masuk Islam. Dialah yang menceritakan kejadian ini. Nah, Rasulullah berkata kepada pamannya Abu Thalib, "Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju biha laka indallah." Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Anda sudah mengetahui kebenaran itu, Anda ucapkan. Anda ikrarkan. Ini menunjukkan iman nggak cukup di dalam hati, harus diucapkan dengan lisan.
Pembelaan sudah ditampakkan Abu Talib. Keyakinan sudah ada, tapi belum diucapkan. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah. Kemudian Abu Jahal mengatakan, atarghabu an dini Abdul Muttalib? Apakah engkau benci kepada ajaran ayahmu Abdul Muttalib? Bimbang. Kemudian Rasulullah menawarkan lagi, ya amkul la ilaha illallah kalimatan uhaju bihalaka indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah. Abu Jahal nimpali lagi, atarghabu an dini Abdul Muttalib? Apakah engkau benci terhadap ajaran Abdul Muttalib, ayahmu? Begitu terus sampai akhirnya Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih tentunya, ya, akan kematian pamannya Abu Talib yang membela beliau, yang meyakini kebenaran ajaran beliau, tapi akhir hayatnya tidak sempat mengucapkan la. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la astaghfiranna lak ma lam unha ank. Demi Allah, aku akan mohonkan ampunan untukmu wahai paman selama aku tidak dilarang. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Taubah ayat 100. Maka nabi nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepatutnya nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan ampunan bagi kaum musyrikin setelah jelas bagi nabi dan orang-orang yang beriman bahwa kaum musyrikin itu adalah penduduk neraka. Kapan seorang itu mati kafir, nggak sempat taubat, maka nggak boleh didoakan. Dilarang untuk mendoakan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mendoakan pamannya karena tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini juga menunjukkan selama orang itu masih hidup bisa didoakan, orang masih hidup bisa didoakan agar mendapatkan hidayah, setelah itu mendapatkan ampunan. Kalau dia dapat hidayah, boleh doakan. Ya, sebagaimana doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang kafir yang masih hidup agar mendapatkan hidayah. Contohnya adalah ibu dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dulunya adalah Kristen, orang Arab Kristen, masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Ya, 3 tahun bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai agama. Di tengah-tengah itu sang ibu yang masih Kristen menolak diajak masuk Islam. Maka Abu Hurairah minta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan ibunya dan didoakan. Dan Allah berikan hidayah, akhirnya sang ibu pun masuk Islam. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dari sini diambil pelajaran bahwa keimanan itu nggak cukup dengan keyakinan tanpa ikrar. Keyakinan dalam hati akan keberadaan Allah, kebenaran Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, itu harus diwujudkan dengan ikrar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya sekedar keyakinan saja, kepercayaan saja itu nggak cukup. Sebab itu iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. Ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, faedah yang bisa dipetik dari hadis tadi di Sahih riwayat Bukhari Muslim, tahrimun nar ala ahli tauhidil kamil. Ya, pengharaman neraka terhadap orang yang sempurna ketauhidannya. Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan neraka untuk menyentuh mereka, untuk menyentuh orang-orang yang sempurna ketauhidannya. Kemudian faedah berikutnya, annal amal la yanfa illa idza kana khalisan liwajhillah. Bahwa amal perbuatan itu tidak bermanfaat kecuali ya betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala, berharap wajah Allah Subhanahu wa taala, wa shawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang buat aturan itu Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa yang berhak
untuk mencipta dan mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan maunya Allah. Allah perintahkan misalnya untuk sholat di dalam Al-Quran. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bagaimana cara sholat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Setelah beliau memberikan contoh tata cara sholat, lalu dia mengatakan, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Para sahabat pun meriwayatkan sampai kepada kita tentang tata cara sholat Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk praktek terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk diterima, ya, supaya amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya dua saja. Yang pertama ikhlas. Ya, motivasi dalam pengerjaan amalan itu hanya berharap wajah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Dia yang perintahkan kita untuk melakukan itu. Yang kedua, cara kita mengerjakannya sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan itu clear, jelas sekali. Sehingga kita nggak bisa beribadah semau kita. Kita ibadah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan beliau sudah mewanti-wanti dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari Aisyah, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalannya tertolak. Jadi harus ada perintah dan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, dari sini juga terdapat bahayanya berbuat bid'ah di dalam agama. Ini yang sering kadang salah pahami. Makna bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, ya, inovasi, kreasi, itu bid'ah. Bid'ah dalam urusan dunia itu dibolehkan. Seperti seorang berinovasi, berkreasi, mengembangkan dunia, oke, nggak ada masalah selama tidak melanggar aturan Allah. Rasulullah mengatakan, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Seperti perangkat yang ada di depan kita, ini termasuk bid'ah, tapi tidak tercela karena terkait dengan urusan duniawi, tidak tercela. Yang dicela itu berinovasi dalam agama. Karena agama, aturan agama itu domainnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, jangan diotak-atik lagi. Karena binasalah orang yang mengotak-atiknya, seperti al-Yahud wan Nasara, mereka rubah-rubah. Akhirnya mereka binasa. Tersesat mereka. Berani otak-atik aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah dengan alasan udah nggak sesuai lagi, perlu diamandemen, dan seterusnya. Nggak bisa, siapa yang berhak untuk mengamandemen atau mengganti? Nggak ada yang bisa. Jadi Al-Quran itu sampai hari kiamat akan terus berlaku. Nggak akan pernah dirubah lagi. Sejak Allah nyatakan lengkap. Ya, dengan turunnya surat Al-Ma'idah ayat 3. Di saat haji wada, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama buat kalian. Sudah komplit sampai hari kiamat. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang dilarang itu adalah bid'ah dalam beragama, berkreasi, berinovasi, mengotak-ngatik agama, itu yang nggak boleh. Ya, itu yang dilarang keras oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun dalam urusan duniawi, maka itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Baik, faedah berikutnya yang bisa dipetik dari hadis tadi adalah anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallah lam tanfa'hu ka hali ubadil qubur. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia juga bergantung kepada selain Allah, seperti curhat kepada kuburan keramat, pohon keramat, batu keramat, maka ucapannya nggak bermanfaat sama sekali. Ya, dia minta kepada kuburan keramat, dia curhat. Dia minta juga kepada pohon keramat, benda-benda keramat dan sebagainya. Tapi dia juga mengucapkan la ilaha illallah. Ini ada paradoks di sini. Pertentangan.
Ada pertentangan di sini. Yang ngucapin la ilaha illallah yang kandungannya harus menyingkirkan segala sesuatu yang terkait ketergantungan hati kepada selain Allah dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Diganjar sedikit. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian dibawakan hadis berikutnya dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban, Al-Hakim dan beliau mensahihkannya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Musa pernah berkata, "Ya Rabbi, 'allimni syai'an adzkuruka." Ajarkan kepadaku sesuatu yang dengannya aku ingat engkau dan aku berdoa kepadamu. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah adalah zikir dan doa. Disebut sebagai zikir dan doa. Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Goyang. Ya. Baik. Kata Musa, wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku sesuatu kepadamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, bacalah la ilaha illallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut la ilaha illallah sebagai permohonan Musa alaihissalam untuk zikir dan doa. Ya, kalimat la ilaha illallah di sini disebut zikir karena kalimat itu mengingatkan kepada Allah. Karena zikrullah itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalimat la ilaha illallah adalah afdalud zikir. Zikir yang paling utama. Kalimat la ilaha illallah. Disebut juga dengan doa. Kenapa kalimat la ilaha illallah juga disebut dengan doa? Ya, karena doa itu ada dua. Yang pertama doa ibadah yang isinya pujian-pujian kepada Allah. Yang kedua doa masalah yang isinya permintaan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah jawaban Allah terhadap Musa alaihissalam. Lalu Musa mengatakan, "Ya Rabbi, kullu ibadik yaquluna hadza." Wahai Tuhanku, seluruh hamba-Mu mengucapkan kalimat ini. Seakan Musa ingin meminta doa yang lain atau zikir yang lain selain kalimat la ilaha illallah. Gitu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Musa, law anna as-samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah." Wahai Musa, seandainya langit yang 7 dan penghuninya selain aku, kata Allah, dan bumi yang 7 itu berada di salah satu anak timbangan. Dan kalimat la ilaha illallah itu berada di anak timbangan yang lain. Maka yang lebih berat adalah kalimat la ilaha illallah. Maka yang lebih berat adalah kalimat la ilaha illallah. Gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Bahkan dia lebih besar dan lebih berat daripada langit yang 7, bumi yang 7. Masih kalah berat. Walaupun kalimat itu adalah kalimat yang ringan. Ya. Faedah yang bisa dipetik dari hadis ini adalah azmu fadli la ilaha illallah. Betapa agungnya keutamaan la ilaha illallah. Karena mengandung di dalamnya at-tauhid dan al-ikhlas. Ketauhidan dan keikhlasan.
Kemudian hadis ini juga menunjukkan fadlu Musa alaihi salam wa hirsuhu ala taqarrub ila Allah. Keutamaan Musa alaihi salam dan semangatnya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan annal ibadah la takun illa bima syara'ahu Allah. Bahwa ibadah itu harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa lil insan ay yabtadi'a fiha min indi nafsih. Ya, seorang nggak bisa buat-buat cara ibadah dengan sendirinya. Coba di sini. Musa alaihi salam saja itu minta kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, agar mengajarkan kepadanya bagaimana cara beribadah, cara berzikir, cara berdoa. Itu Musa alaihi salam. Musa sebagai nabi dan rasul memberikan contoh dan teladan. Bagaimana cara beribadah pada Allah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa nggak bisa seorang berbuat semaunya kemudian mengatasnamakan itu sebagai ibadah kepada Tuhan. Nggak bisa. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara tentang warahbaniyatan ibtada'uha, dan kerahiban yang mereka bikin-bikin. Ya. Allah ingatkan mereka bahwa itu adalah keliruan dan kesalahan. Karena kerahiban itu tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hidup melajang, membujang dalam rangka ibadah. Ya, tidak menikah dalam rangka ibadah kepada Tuhan. Ini salah, enggak. Baik. Bahkan menikah itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menikah itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dari ajaran, maksudnya ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada seorang sahabatnya yang melihat bagaimana amal perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia ingin membujang, karena ingin memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi tegur, salah yang seperti itu, nggak boleh. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa ibadah harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Baik. Kemudian hadis ini menunjukkan annallaha fawqas samawat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Bukan Allah Subhanahu wa taala butuh ruang dan tempat. Allah nggak butuh dengan apapun. Tapi Allah Subhanahu wa taala dikabarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa dia di atas langit. Dan Allah sendiri dalam Al-Qur'an di dalam 7 ayat menyebut bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy. Dan arsy adalah makhluk tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih tinggi berada di atas arsy. Ya. Baik. Sebab itu kalau seorang berdoa itu selalu menengadahkan tangannya ke atas. Ya, karena berharap kepada yang ada di atas, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga membantah mereka yang berkeyakinan bahwa Allah itu di mana-mana. Ini keliru. Yang di mana-mana adalah pengetahuannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy seperti yang Allah beritakan tentang dirinya, seperti yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentangnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, faedah berikutnya ya. Annahu la budda fi dzikr bi hadhil kalimah min at-talaffuz biha kulluha wa kulliha. Di dalam zikir, ya, seorang muslim harus mengucapkan seluruh kalimat ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Wala yaktasir ala lafzil jalalah Allah. Dan enggak cukup dengan mengucapkan kata Allah, 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 Allah. Ya, sebagian yang lain huwa, yang artinya dia, dia. Ya.
hu, seperti yang dilakukan oleh sekelompok kaum sufi. Ya. Maka ini adalah kekeliruan. Baik. Kemudian faedah berikutnya, itsbatu mizanil a'mal wa annahu haq. Penetapan penimbangan amal perbuatan nanti di akhirat kelak. Dan ini adalah benar adanya. Bahwa ini benar adanya. Orang pasti akan mengalami tahapan ini di akhirat kelak. Akan ditimbang amal perbuatannya. Baik. Kemudian hadis terakhir pada pertemuan kali ini adalah hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dan dihasankan oleh dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah Ta'ala ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan apapun, niscaya aku datangi engkau dengan ampunan sepenuh bumi juga. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi nomor 3534, Ad-Darimi dengan nomor 2791, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad jilid kelima halaman 672, dihasankan oleh Tirmidzi. Faedah yang bisa dipetik dari hadis ini adalah fadlut tauhid wa kasratus thawabih. Keutamaan tauhid dan besarnya keutamaannya. Hadis ini juga menunjukkan sa'atu fadlillahi wa jaudihi wa rahmatihi wa afwih. Luasnya keutamaan Allah, kebaikan Allah, kasih sayang Allah, dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga sekaligus bantahan kepada kaum ekstremis, orang-orang khawarij, alladzina yukaffiruna murtakibal kabirah. Itu orang-orang yang menganggap kafir pelaku dosa besar. Ya, selain syirik. Karena ada dosa-dosa besar selain syirik seperti membunuh, berzina, konsumsi khamar, dan yang lainnya. Itu kan dosa besar. Menurut orang-orang khawarij, pelakunya kafir. Baik. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, ya mereka masih beriman, akan tapi kurang keimanannya, rendah keimanannya. Kemudian faedah berikutnya yang bisa dipetik dari hadis ini adalah itsbatul ba'tsi wal hisab wal jaza. Kepastian hari kebangkitan, penghisaban, dan pembalasan. Maka apa yang kita baca tadi jamaah berupa ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW semuanya menunjukkan akan keutamaan tauhid. Ya. Dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipastikan mereka yang bertauhid masuk surga apapun amalannya. Selesai pembahasan kita dan sekarang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Baik, Ustaz. Jazakallahu. Ustaz mau langsung baca? Ya, silakan dibacakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kadang kala manusia tidak sengaja melakukan perbuatan syirik atau yang menjurus kepada syirik. Apa doa atau zikir yang sahih agar terlindungi dari perbuatan syirik? Ya, ada doa yang diajarkan Nabi SAW. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui. Itu dia. Karena kadang seorang tidak tahu bahwa itu kesyirikan, karena belum sampai pengetahuan atau ilmu kepadanya. Maka minimal dimulai dari doa itu, dia minta pelindungan
kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang belum dia ketahui. Itu doanya. Berikutnya. Baik, Ustaz. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah amalan maulid termasuk amalan bid'ah agama? Baik, maulid itu artinya hari lahir ya. Kita sebagai Muslim meyakini kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah perayaannya, perayaan hari lahir itu sendiri. Itu poinnya. Apakah memang Nabi Muhammad SAW merayakan ulang tahunnya atau tidak ketika beliau hidup dan setelah wafat? Apakah juga perayaan ulang tahun itu dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW? Jawabannya tidak. Ada sejumlah sahabat yang wafat, ya, ketika masih hidup nggak dirayakan ulang tahun tersebut. Ketika wafat nggak dirayakan. Paling dekat adalah istri beliau Khadijah, ya, radhiyallahu anha, yang wafat mendahului beliau. Dan selama hidup pun nggak pernah beliau dan keluarganya merayakan ulang tahun tersebut, baik itu ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun ulang tahun kematian. Ya, kalau di kita maulid itu ulang tahun kelahiran. Kalau ulang tahun kematian namanya haul. Ya. Maka apakah ini bagian dari bid'ah dalam agama? Perayaan-perayaan tersebut, ya, itu adalah bagian dari bid'ah dalam agama yang harus dihindari oleh setiap muslim. Ya. Dalam rangka apa? Meneladani Nabi Muhammad SAW. Karena beliau tidak melakukan perbuatan, dan bid'ah ini baru muncul ketika terjadi gerakan-gerakan Syiah di Maghrib. Dan itu jauh, Maghrib itu di Maroko, di Afrika Barat. Ketika orang-orang Syiah punya kekuasaan di sana, mereka lah yang bikin pertama kali, dan bukan dari ajaran Islam sama sekali. Dan populer, ya, sampai sekarang dilakukan oleh sejumlah orang. Allahul musta'an. Maka khairul hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk menyatakan cinta Rasul, cinta kepada Nabi Muhammad SAW bukan dengan merayakan ulang tahun kelahirannya, bukan pula merayakan ulang tahun kematiannya. Ya, akan tapi mengikuti petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cara cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, silakan. Baik, Ustaz. Ada lagi? Di chat sudah tidak ada, Ustaz. Ya. Ya, ini barangkali ada yang mau langsung bertanya, silahkan. Silakan. Kita masih punya waktu. Mungkin sekitar 1-2 pertanyaan, Ustaz, ya. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang menyambung pertanyaan saya tadi, jadi apabila orang tidak sengaja ya melakukan syirik atau karena dia juga tidak tahu karena ikut-ikutan, apa sudah tervonis melakukan dosa besar atau bagaimana, Ustaz? Baik, kalau syirik itu sendiri itu jelas dosa besar, ya. Syirik itu adalah dosa besar. Kan kalau orang itu melanggar perbuatan syirik, ya segera dia bertobat pada Allah kalau dia sadari bahwa itu adalah kesyirikan. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Ya karena manusia kadang lengah, kadang lalai, kadang nggak ngerti, maka sangat wajar sebagai benteng, maka dia berdoa pada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyekutuan kepadamu dalam keadaan sadar,
dan aku memohon ampunan kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Begitu. Jadi ini benteng kita ya, supaya apa? Supaya nggak terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan tidak sadar dan tidak tahu. Dimulai dari doa, Pak. Gitu. Demikian. Saya Ustaz, terima kasih. Berikutnya, ini ada pertanyaan lagi, silakan. Ini dari Ana lagi yang tadi menanyakan. Oh enggak, ada yang mengucapkan salam khair, Ustaz. Baik, Ustaz. Ini anak sedikit bertanya, Ustaz. Silakan. Mengenai keutamaan kalimat la ilaha illallah karena di dalamnya terkandung tauhid dan ikhlasan. Nah, dalam keikhlasan itu, Ustaz, yang memang kita memang agak sulit, Ustaz. Bagaimana untuk ikhlas itu, Ustaz? Dengan kondisi yang di dunia ini seperti ini, artinya kita udah paham, Ustaz, mengenai tauhid itu. Nah, keikhlasan itu bagaimana kita menjaganya, Ustaz? Ya, kata ikhlas itu sudah jadi kosakata dalam bahasa Indonesia, ya, yang terkadang maknanya itu berbeda dari makna bahasa Arabnya, ya. Jadi keikhlasan itu disebut nerima, gitu kan. Padahal makna al-ikhlas itu sendiri adalah memurnikan. Jadi maksud di sini adalah memurnikan. Jadi kalau seorang ibadah ikhlas, artinya ibadahnya itu murni. Motifnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dorongan dia melakukan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna keikhlasan. Ya, salat misalnya harus ikhlas. Artinya dia sadar salat itu perintah Allah dan dia kerjakan karena Allah. Itulah ikhlas. Contoh puasa Ramadan misalnya, dikerjakan dengan ikhlas. Artinya dia sadar bahwa puasa Ramadan adalah perintah Allah dan dia kerjakan karena Allah. Nggak ada motif-motif lain yang melatar belakangi amalannya. Bersih betul-betul, amalan-amalan itu dilakukan karena Allah. Itulah yang disebut dengan al-ikhlas. Itu yang disebut dengan al-ikhlas. Jadi bukan seperti seorang yang misalnya terkena pungli, kemudian tawar-menawar, ya harga pas, ya udah ikhlas ya. Itu mana mungkin itu disebut ikhlas, nggak mungkin. Kalau ikhlas seperti itu ya maknanya nerima ya, begitu. Bukan ikhlas. Karena perbuatan itu sendiri tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian perbuatan itu ya disebut ikhlas karena Allah? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi ini yang harus selalu disampaikan tentang pengertian dan makna al-ikhlas. Sebab kalimatul ikhlas itu sendiri adalah la ilaha illallah. Itu adalah kalimatul ikhlas. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Disebut kalimatul ikhlas. Yang menunjukkan bahwa seluruh amalan itu lillah. Karena Allah. Seluruh amalan yang diperintahkan itu dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah pencipta kita, pemberi rezeki kita dan mengatur urusan kita. Dialah yang mengatur aturan-aturan untuk kita. Ketika manusia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, itulah keikhlasan. Gitu. Demikian Pak Dery. Baik, Ustaz. Artinya kan Ustaz dalam hal keikhlasan, misalnya kita di dunia ini ada sering diuji dengan ujian-ujian apapun Ustaz ya, apakah itu bentuknya ujian kesirikan dan segala macam. Nah, tetap dengan seberat ujian itu, dengan kekuatan keikhlasan kita harus tetap dijaga Ustaz ya, istiqomah. Nah, itu untuk menjaganya gimana Ustaz? Apakah dengan terus dengan segala macam upaya untuk tetap menjaga itu Ustaz? Baik. Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa orang hidup di dunia itu pasti diuji. Pasti, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was tsamarat. Wa basyiris sabirin. Dan pasti kata Allah, kami akan uji kalian dengan sedikit. Artinya persentasenya sedikit ujian itu. Ya. Dari rasa takut, lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa dengan meninggalnya orang yang disayangi, dan kekurangan buah-buahan.
Dan berbahagialah orang-orang yang sabar, alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu mereka yang ketika ditimpa musibah mereka istirja, mengembalikannya kepada Allah dengan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ini kalimat yang membantu seorang untuk selalu ikhlas. Nah, menghadapi dinamika hidup itu ya butuh sabar, dan sabar itu juga adalah ibadah. Maka ibadah itu juga harus dengan ikhlas. Kenapa dia sabar? Karena Allah perintahkan dia untuk sabar menghadapi dinamika hidup itu, gitu. Baik itu senang ataupun susah, sabaran itu dibutuhkan. Ketika seorang senang misalnya, kalau nggak sabar dia bisa lepas kontrol, berbuat apa saja semaunya, kan begitu. Begitu juga sebaliknya, ketika dia mendapatkan musibah dia juga harus sabar. Sabar itu dibutuhkan kapanpun. Ya, ada sabar dalam rangka taat kepada Allah, sabar untuk tidak terjatuh kepada apa yang diharamkan Allah, dan sabar ketika menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan berupa musibah. Nah, bagaimana seorang bisa ikhlas dalam bersabar? Ya, karena dia harus sadar betul bahwa ini semua terjadi dengan kehendak Allah. Dengan itulah dia bisa berikhlas. Dia bisa menerima, ya, mengendalikan diri karena Allah. Jadi itu poin keikhlasannya di situ. Demikian Pak Dery. Lalu bagaimana usahanya yang dilakukan? Dia usaha sebagaimana yang Allah perintahkan. Apabila dia tidak punya pengetahuan tentang agama, maka wajib baginya untuk belajar. Apabila dia belum punya atau kurang ekonominya, maka wajib baginya untuk bekerja, misalnya dengan memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang dirasa kurang darinya, maka berusahalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ya, wasta'in billah wala ta'jizan, mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan merasa lemah. Demikian Pak Dery. Baik Ustaz, silakan. Ya, tadi ada pertanyaan, silakan. Ya, ini pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, Ana di keluarga Ana sendiri yang hijrah. Ana sering posting tentang tulisan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Contoh haramnya musik dan rokok serta amal-amal bidah. Terus kakak Ana WA dan marah-marah dan nyuruh Ana syahadat lagi. Karena mereka menganggap Ana menyimpang. Bagaimana mengatasi kondisi ini Ustaz? Ya, ya syahadat, ya saya bersyahadat. Ini buktinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu. Dan posting sampaikan ini dari Nabi begini. Dari Allah begini, sebutkan rujukannya, sumbernya, silakan dibuka. Al-Qur'annya ada, Al-Qur'an yang ada di rumah saya dengan Al-Qur'an yang ada di rumah kakak ada, silakan dibuka. Hadisnya juga ada, silakan dibuka. Begitu saja, gitu. Ya. Kalau disuruh bersyahadat, kami sudah syahadat, dan mau syahadat saya nih bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad SAW sebagai utusan Allah, dan saya sedang menyampaikan ajaran Allah dan Rasulnya sekarang. Begitu, sampaikan begitu. Kemudian, apakah keikhlasan dalam beribadah memengaruhi kekhusyuan dalam sholat? Ya, itu dia. Jawabannya iya, jelas. Kalau dia tulus dalam beribadah, maka itu akan pengaruh kepada kekhusyuannya. Karena dia lebih fokus dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Dilatar belakangi karena keikhlasannya. Dilatar belakangi karena keikhlasannya. Demikian. Baik Ustaz. Cukup? Ya, cukup. Ya. Baik. Tidak ada lagi di chat. Mudah-mudahan bermanfaat Ustaz. Buat teman-teman, insya Allah kita lanjut lagi pekan depan kajian tauhid, insya Allah. Dan silakan Ustaz, Fadil untuk kita tutup. Baik. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.